Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doanya dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Silakan. Allahumma inna nas'aluka bi'an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah selesai, sekarang dicek ya kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Ya, semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran atau dari pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita ya. Coba semuanya berdiri dulu. Dan fungsional kehidupan. Ya, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Nah, itu adalah pembelajaran kita yang dahulu yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Nah, sebelum kita bahas tentang pembelajaran kita bahas tujuannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Maksudnya peserta didik di sini adalah kalian ya, siswa. Kalian sendiri menjadi peserta didik. Yang kedua, melakukan pengamatan lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik dengan tepat dan benar. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis peranan komponen ekosistem dalam lingkungan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, penilaian yang ibu gunakan di sini ada dua ya, ada penilaian formatif dan ada namanya penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif ini dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Maksudnya dan di sepanjang atau di proses pembelajaran yang penilaian kayak yang kita lakukan. Misalnya kalian diskusi, presentase, pengamatan, itu yang ibu nilai. Itu yang nilai. Maksudnya istilah nilai formatifnya dilihat dari sana ya, dilihat dari pengerjaan LKPD-nya, dari diskusinya, dari presentasenya. Itu kalau nilai formatif. Yang kedua di sini ada penilaian sumatif. Nah, kalau penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran.
formatif. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang apa? Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba perhatikan di video tersebut, perhatikan gambar di sana ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar tersebut apa saja di sana? Apa lagi? Ada apa? Rusa. Gula. Apa? Gula mana? Coba sana ada apa? Ada rusa. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi di sana? Bulan. Cermati videonya. Lihat videonya dengan baik. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan semuanya organisme sehingga dapat memenuhi satu Perhatikan videonya tadi. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Tetapi sebelum itu, Ibu membagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ibu akan memberi dulu menentukan setiap kelompok. Perhatikan ya. Kalau yang berikut 1, 2, 3, 4. Nah, ntar lanjutkan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah selesai, perhatikan. Kalau itu di nomor berapa? Misalkan kalau di nomor 3, kelompok 3 bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, dari sini 1. Terus 2, 3, 4. silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 3. Ya. Oke. Ya. Sekarang peserta akan bagikan LKPD-nya ya, yang akan kalian kerjakan. Di sini, dengar ya, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok ya, bukan sendiri-sendiri ya. Paham? LKPD ini dikerjakan dalam bentuk berdiskusi. Kalian diskusikan hasilnya kayak gimana? Tuangkan ke dalam LKPD. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya ya. Nah, di LKPD-nya di sana ada nama, kelas, dan kelompok. Silakan kalian tulis nama dan kelompoknya dulu. Ya. Terus kelompok namanya nama kelompoknya. Ya, ini kelompok 2. Nama anggotanya siapa? Oke, perhatikan ya. Kalau memang sudah selesai ditulis nama kelompoknya, ini sekarang kita keluar untuk pengamatan ya. Soal sana apa? Di sana kan tidak di dalam kolomnya. Di sana dinyatakan ada apa? Di sana ada biotik dan abiotik. Ada masalah biotik dan abiotik. Kita keluar pengamatan, cari kan tadi di videonya kan sudah dijelaskan mana yang termasuk kelompok komponen biotik, mana yang termasuk kelompok komponen biotik dan abiotiknya. Nah, sekarang kita keluar pengamatan. Apa yang kalian dapat di luar itu yang kalian tuliskan. Kamu misalkan biotik itu apa misalnya? Mana? Nah, kalian dapat mana? Mana itu termasuk kelompok mana? Apakah dia termasuk kelompok biotik atau abiotik? Silakan kita keluar sekarang untuk pengamatan di luar ya. Karena kelompoknya tadi bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Air. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Masuk biotik apa dia anabiotik? Reklaman biotik dan prebiotik. Nah, di sini untuk LKN ini, ketika di sini kan ada 3 pertanyaan. Setelah selesai yang ini ada 1, 2, 3 pertanyaan. Jawab di 1, 2, 3. Ini sudah. Silakan pertanyaan. Silakan dijawab di kolom yang 1, 2, 3. Yang suatu ekosistem, komponen biotik dan abiotik seperti apa? Apa saja yang termasuk dalam komponen biotik dan abiotik? Kalau memang sudah semuanya sudah, kita lanjut ke sesi presentasenya ya. Nah, sekarang setiap kelompok mewakili 2 orang mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lain, perhatikan temannya ya. Kalau ada sanggahan, ada pertanyaan, ada saran atau masukan untuk kelompok 1, silakan diperhatikan temannya yang presentasi dulu ya. Tetap, kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau ada saran juga terhadap presentasinya silakan dikasih saran. Apa? Di mana letak kesalahannya? Dikasih saran saja. Kalau memang ada sarannya. Atau kalau memang ada pertanyaan yang belum kalian ketahui, silakan ditanyakan di kelompok yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan ada tanah, air, tanaman, batu, ikan, kuku. Apa maksudnya pengurai? Apa itu pengurai? Sebabnya menguraikan yang sudah mati seperti bakteri. Ya, dan Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiotik adalah air, batu, udara, matahari, tanah. Soal yang ketiga, buatlah kesimpulan dari kegiatanmu dengan mengingat peran setiap komponen tersebut. Ada pertanyaan? Ada. Apa maksudnya pengurai? Tidak ada pertanyaan. Sekian. Kenapa ada dijawab ya pertanyaan saya? Karena ada anehnya. Apa yang disebabkan dengan ekosistem? presentase untuk menguatkan yang tadi. Apa yang belum kalian ketahui, kita tonton lagi videonya yang tadi ya, biar lebih jelas lagi. Apa sih yang kalian cari tadi itu? Apa? Komponen apa di sana? Biar tidak terlalu banyak pertanyaan kayak tadi. Kita lihat ini ya videonya yang tadi. Ya, bagaimana? Fisikal, kimikal, biotik condition dan lingkungan organisme. Apa sih artinya? Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar
Sudah semuanya? Oh, ini kan belum. Pertemuan besok kita itu akan membahas tentang pola interaksi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, silakan buka kelasnya. Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.